Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan di bank syariah. Di mana aspek hukum ini saya bagi menjadi dua video. Yang bagian pertama terkait dengan subjek hukum dan perjanjian pembiayaan. Sedangkan di bagian kedua adalah terkait dengan aspek perjanjian agunan atau pengikatan agunan. Nah, bank syariah di dalam menjalankan kegiatan bisnis utamanya berupa pembiayaan itu mengandung suatu resiko yang disebut juga resiko hukum. Di mana risiko ini adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis atau legal. Ya, jadi kalau ini terjadi kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhnya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan menjadi tidak sempurna dan bisa menimbulkan tuntutan hukum. Nah, pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya ini dilakukan dengan melakukan suatu perjanjian-perjanjian yang harus ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga di dalam melakukan perjanjian, di situ ada juga resiko hukum jika tidak sempurna atau cacat. Nah, apa aspek hukum di dalam pemberian fasilitas pembiayaan? Kita dibagi dua, yang terkait dengan ketentuan eksternal, itu terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 terkait perbankan. Nah, kalau banknya itu bank milik pemerintah atau Pemda atau bank BUMN atau BUMD, maka Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 tentang Tipikor, ya, tindak pidana korupsi, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Nah, kalau ketentuan internal itu terkait dengan panduan kebijakan pembiayaan, surat keputusan, surat edaran maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, aspek hukum di dalam suatu perjanjian di mana bank melakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabah itu ada tiga yang harus diperhatikan dari sisi aspek hukum. Yang pertama adalah debitur dan usahanya. Ya. Kemudian perjanjian pembiayaannya dan agunan debitur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Aspek hukum debitur dan usahanya. Ya. PBI nomor 7 tahun 2005. Ini ada pembatasan pembiayaan kepada warga negara. Di mana bank tidak diperkenankan memberikan fasilitas pembiayaan dalam rupiah maupun falas kepada WNA, badan hukum asing, dan WNI yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kecuali dalam bentuk sindikasi untuk pembiayaan proyek di sektor real dan usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian kartu kredit dan kredit konsumer yang objeknya ada di dalam negeri dan digunakan di dalam negeri. Nah, kemudian aspek hukum debitur. Aspek hukum debitur itu di mana nasabah ini sebagai subjek hukum, ya, berupa pribadi dan badan hukum. Kalau pribadi, identitasnya adalah berupa KTP atau paspor. Sedangkan kalau badan hukum, KTP atau paspor pengurus dan akte pendirian dan perubahan terakhirnya. Jadi kalau kita lihat nasabah sebagai subjek hukum, ini berfungsi sebagai manusia sebagai pribadi, di mana memenuhi syarat mampu dan cakap
untuk melakukan suatu tindakan hukum. Sedangkan badan hukum itu adalah badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan kewajiban seperti seorang manusia setelah memenuhi syarat sebagai badan hukum. Nah, badan hukum organisasi nasabah itu bisa berupa perusahaan perorangan. Di mana perusahaan perorangan ini contohnya adalah usaha dagang, persekutuan dagang, PD, di mana perusahaan dijalankan oleh pemilik atau keluarganya tanpa mengaitkan diri dengan orang lain. Dan kekayaan perusahaan dengan pribadi tidak dipisahkan. Sedangkan kalau bentuk status hukum organisasi nasabah, ya, organisasi yang menjalankan usaha itu terdiri dari perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan berbadan hukum. Kalau perorangan ya tadi seperti tadi ya. Karena yang tidak menjalankan usaha berupa perkumpulan dan yayasan. Nah, kita mulai dengan bentuk badan hukum organisasi nasabah berupa CV atau persekutuan komanditer. Adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Di mana pendiriannya berupa akta otentik yang disyaratkan dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Di mana pertanggungjawaban sekutu adalah sekutu komanditer. Ini hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan. Sedangkan sekutu aktif yang mengurus itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan usaha. Sehingga penandatanganan perjanjian pembiayaan sekutu aktif harus beserta suami atau istrinya. Sedangkan sekutu pasif cukup memberikan persetujuan jika disyaratkan dalam akte pendirian. Nah, kemudian kalau perusahaan berbadan hukum itu adalah contohnya adalah perusahaan terbatas atau PT paling lazim, kemudian koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya. Nah, hal yang terpenting dalam badan hukum adalah terpisahnya antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Sehingga tanggung jawab persero hanya sebesar penyertaan pada perusahaan. Nah, sekarang kita bahas tentang perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas itu merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan akte notaris. Status badan hukum sah setelah akte pendirian disahkan Menkumham. Dan akte pendiriannya wajib didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang organ perseroan itu siapa saja? Terdiri dari direksi, rapat umum pemegang saham, dan komisaris. Di mana direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan dalam maupun di dalam luar pengadilan. Sedangkan kalau RUPS, rapat umum pemegang saham merupakan pemegang saham kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tak diserahkan oleh direksi kepada direksi dan komisaris. Kalau komisaris mengawasi tugas direksi dan memberikan nasihat. Nah, pertanggungjawabannya, di mana pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian PT senilai saham yang diambilnya. Ya. Kemudian direksi dan komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Sehingga penandatangannya adalah direksi sesuai kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan. Kalau belum berbadan hukum, seluruh dewan komisaris, dewan direksi, dan pendiri, dan ini di perbankan belum diperkenankan. Kita nggak pernah ya, memberikan pembiayaan kepada organisasi badan hukum yang PT yang belum disahkan.
Nah, kalau koperasi ini beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Sama, ini juga akte pendiriannya tapi disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM dan didaftarkan dalam tambahan BNRI. Organnya terdiri siapa? Pengurus, ya, bertanggung jawab atas pengurusan, wakil koperasi, rapat anggota yang memegang kekuasaan tertinggi, kalau tadi RUPS, ya, kalau PT, ini adalah rapat anggota dan pengawas. Nah, koperasi, ya, hanya bertanggung jawab anggota sebatas simpanan wajib dan penandatangannya adalah sesuai anggaran dasar. Nah, ini organisasi yang tidak menjalankan usaha adalah yayasan, di mana sebagian besar yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Ini juga didirikan oleh satu orang atau lebih dengan akte notaris, disahkan oleh Menkumham, dan didaftarkan di dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Nah, ini organnya terdiri dari pembina dan pengurus. Pembina pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, kalau di perbankan rata-rata tidak memberikan pembiayaan ke yayasan karena dia bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Nah, bank boleh memberikan pembiayaan anak perusahaan yayasan, biasanya ada perseroan terbatas, ya, itu boleh. Nah, kemudian aspek hukum usaha nasabah. Ini terkait izin usaha, gangguan, SIUP, TDP, NPWP, dan sebagainya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan juga peraturan-peraturan pemerintah yang terbaru di dalam restrukturisasi perizinan, sekarang perizinan itu cukup satu dengan NIB, ya, yang dilakukan secara online. Kemudian kalau usaha yang sifatnya khusus, ada izin usaha jasa konstruksi untuk konstruksi, tanda daftar industri, AMDAL, angka pengenal impor kalau barangnya impor, ya. Kemudian profesi ada dokter, bidan, ya, notaris, ya. Kemudian advokat, ini ada profesi. Kemudian yang kedua adalah aspek hukum perjanjian pembiayaan. Tadi subjek hukum dan usaha, badan usahanya. Nah, hukum perjanjian itu adalah perbuatan di mana dua orang atau pihak atau lebih yang saling berjanji dan mengekatkan diri untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal. Ini adalah hukum perjanjian. Di mana syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan cakap. Kalau syarat objektif terkait dengan hal tertentu dan kausa yang halal. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Ya. Nah, sekarang kita bahas. Tadi syarat subjektif. Apa sih kesepakatan? Kesepakatan atau penandatangannya dianggap sah apabila diberikan secara bebas dalam hal tanpa ada khilafan, paksaan, dan penipuan. Tanpa paksaan dan penipuan. Kemudian cakap. Jadi syarat subjektif tadi, ya, ada kesepakatan. Kemudian cakap. Cakap itu adalah sudah dewasa dan tidak di bawah pengampunan. Wewenangnya adalah hak untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dewasa ini di dalam pasal 330 KUH Perdata umurnya 21 tahun atau pernah nikah. Berbeda dengan undang-undang perkawinan. Ya. Nah, kita perbankan rata-rata menggunakan 21 tahun atau pernah menikah, pasal 330 KUH Perdata. Nah, cakap ini juga tidak di bawah pengampuan, ya. Orang yang dalam pengampuan itu siapa saja sih? Yang pertama, anak di bawah umur, penderita gangguan jiwa, cacat mental, atau penyakit lain yang menyebabkan tidak dapat menggunakan akal dan pikirannya, atau orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Ini nomor 5, hati-hati.
Karena kalau sudah pilot, suatu orang yang sudah dipilotkan, maka dia tidak bisa melakukan perjanjian karena di bawah pengampuan. Kemudian syarat objektif, hal tertentu. Artinya objek yang diperjanjikan harus jelas, tegas, dan terukur. Sehingga perlu dijabarkan secara spesifik, misalnya untuk pembiayaan yang diberikan sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis, margin, dan jangka waktu pembiayaan. Nah, kausa yang halal itu adalah suatu sebab yang halal atau legal yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum, kepatuhan, dan kesusilaan. Norma-norma itu ya. Kemudian, akibat hukum tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, ini tidak memenuhi syarat subjektif, maka dapat dibatalkan. Ya. Demikian juga tidak memenuhi syarat objektif, maka batal demi hukum. Karena perjanjian dianggap tidak ada. Nah, sekarang akte perjanjian. Jadi perjanjian antara pihak itu dituangkan dalam bentuk akte. Akte itu merupakan tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum. Di mana akte perjanjian itu dapat berupa akte autentik dan akte di bawah tangan. Ya, ini akte autentik. Jadi akte autentik itu sesuai pasal 1868 KUH Perdata adalah akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di mana di tempat di mana akte itu dibuat. Contohnya. Nah, pasal 1870 KUH Perdata menyatakan akte autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Apa yang dituangkan di dalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar. Ya. Nah, sedangkan satu lagi akte adalah akte di bawah tangan. Di mana pasal 1874 KUH Perdata, akte di bawah tangan adalah akte yang dibuat dan ditandatangani tanpa perantara seorang pejabat umum. Mempunyai kekuatan pembuktian apabila tanda tangan diakui oleh pihak penandatangan atau dianggap telah diakui menurut hukum. Untuk itu, akte di bawah tangan guna meningkatkan kekuatan pembuktian akte, maka dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan watermarking. Watermarking adalah pernyataan atau pengesahan yang dilakukan pejabat yang berwenang mengenai kebenaran tanggal suatu akte di bawah tangan. Ya, memastikan tanggalnya. Akte di bawah tangan yang di watermarking mempunyai kekuatan pembuktian kepastian mengenai tanggalnya dilakukan penandatanganan. Ini watermarking dilakukan dengan cara menyampaikan akte di bawah tangan yang telah ditandatangani kepada notaris atau pejabat umum lain yang berwenang untuk didaftarkan dalam daftar khusus watermarking. Seperti ini ya. Pejabat umum itu ya ada ketua PN, gubernur, bupati, wali kota, notaris, atau camat. Yang kedua, akte di bawah tangan untuk meningkatkan kekuatan pembuktian dilakukan dengan legalisasi. Legalisasi adalah pengesahan suatu akte yang dibuat di bawah tanda tangan. Di bawah tangan. Dalam hal ini, akte di bawah tangan yang belum ditandatangani, sekali lagi yang belum ditandatangani, dibawa kepada notaris atau pejabat umum lainnya. Kemudian notaris atau pejabat umum lainnya tersebut menjelaskan isi akte kepada para pihak. Setelah itu para pihak membukukan tanda tangan. Jadi jangan salah ya. Legalisasi itu aktenya belum ditandatangan, baru dibacakan notaris atau pejabat umum. Jadi akte di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan pembuktian, kepastian mengenai tanda tangan dan tanggal akte. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Nah, sekarang apa fungsi tanda tangan? Jadi tanda tangan yang dibubuhkan di bawah suatu tulisan mempunyai arti bahwa yang membubuhkan tanda tangan dianggap menanggung kebenaran atau paling tidak mengetahui apa yang tertulis di atasnya.
Sehingga tanda tangan berfungsi sebagai tanda pengesahan atau persetujuan atas apa yang ditandatanganinya. Ya, jadi dianggap memahami. Kemudian akta yang diberi cap jempol. Jadi belum merupakan suatu akte dan pembentukannya diserahkan kepada hakim. Agar berkekuatan seperti suatu akte, maka pembuahan cap jempol harus dilakukan di hadapan notaris. Ya, kalau sekarang ini di samping tanda tangan oleh notaris juga diwajibkan cap jempol. Ini adalah untuk mengeliminir terjadinya pengingkaran. Saya demikian pembahasan tentang aspek hukum di bagian pertama tentang subjek hukum dan perjanjian. Nanti saya akan lanjutkan dengan video tentang aspek hukum jaminan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,